Dalam kehidupan ini, cinta seringkali hadir tanpa suara, menyelinap perlahan ke dalam hati tanpa pernah diminta. Begitu pula dengan kisah ini, kisah tentang seorang ibu yang penuh wibawa, seorang hajah yang disegani, dan seorang sopir pribadinya yang sederhana namun memiliki hati yang tulus. Di sebuah kota kecil yang tenang, tinggallah seorang wanita yang dikenal sebagai Ibu Hajah Rahma. Parasnya cantik, pribadinya anggun, dan ia merupakan seorang janda kaya yang memiliki bisnis keluarga yang sukses. Meski memiliki segalanya, hati Rahma sering terasa sepi. Anak-anaknya sudah dewasa dan tinggal di kota lain, sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Rahma sering bepergian untuk mengurus bisnis dan kegiatan sosialnya. Ia memiliki seorang sopir pribadi bernama Pak Ridwan, seorang pria sederhana berusia 40-an. Ridwan adalah sosok yang setia, pekerja keras, dan penuh hormat. Meskipun kehidupannya penuh keterbatasan, ia selalu menampilkan senyuman tulus. Hubungan mereka awalnya murni profesional. Ridwan dengan sabar mengantar Rahma ke berbagai tempat tanpa banyak bicara. Namun, di suatu sore yang hujan deras, mobil mereka terjebak di kemacetan panjang. Untuk pertama kalinya, Rahma memulai percakapan. "Mau kopi, Pak Ridwan? Di sini ada termos," tawar Rahma dengan senyuman. Ridwan terlihat canggung. "Ah, terima kasih, Bu. Biasanya Ibu nggak pernah menawarkan seperti ini." Rahma tertawa kecil. "Hari ini beda. Rasanya sepi kalau nggak ngobrol." Percakapan kecil itu membuka jalan bagi hubungan yang lebih akrab. Rahma mulai sering bertanya tentang kehidupan Ridwan, keluarganya, anak-anaknya, dan perjuangannya. Ridwan, meski awalnya ragu, merasa nyaman berbicara dengan Rahma. Lama-kelamaan, Rahma mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ridwan. Kesederhanaan, ketulusan, dan rasa hormat yang ditunjukkannya adalah sesuatu yang jarang ia temukan di dunia yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, Ridwan juga merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Ia mulai memendam rasa terhadap majikannya, meskipun ia tahu itu mustahil. Namun, perasaan itu semakin sulit disembunyikan. Di suatu malam, saat mengantar Rahma pulang dari sebuah acara, ia melihat Rahma duduk termenung di kursi belakang. "Ibu kelihatan sedih. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ridwan hati-hati. Rahma menghela napas panjang. "Kadang saya merasa punya segalanya, tapi sebenarnya tidak punya apa-apa." Ridwan terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menoleh sekilas dan berkata, "Ibu tidak sendiri. Masih ada orang yang peduli dengan ibu, meskipun ibu mungkin tidak menyadarinya." Malam itu, Rahma merasa hatinya tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa perhatian kecil dari Ridwan memberinya kenyamanan yang tak pernah ia duga. Hubungan mereka perlahan berubah. Meski tetap menjaga jarak di depan orang lain, momen-momen kebersamaan mereka di dalam mobil menjadi sesuatu yang mereka nantikan. Namun, cinta mereka tidak mudah. Rahma merasa takut akan pandangan masyarakat, sementara Ridwan merasa rendah diri karena status sosial mereka yang berbeda. Suatu hari, Rahma memberanikan diri untuk berbicara. "Ridwan, kalau suatu saat saya bilang saya punya perasaan lebih dari sekadar majikan ke sopir, apa yang akan kamu lakukan?" Ridwan terkejut, matanya melebar. "Bu, jangan bercanda seperti itu. Saya ini siapa? Saya hanya seorang sopir." Rahma menatapnya lembut. "Tapi hati tidak peduli dengan status, Ridwan. Saya sudah cukup lama hidup dalam kesepian. Mungkin ini saatnya saya mendengarkan apa yang hati saya inginkan." Ridwan tertunduk. Ia tahu cintanya tak salah, tapi ia juga tahu banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Dengan perlahan, Rahma dan Ridwan memutuskan untuk menjalani hubungan mereka secara tertutup. Hanya keluarga dekat yang tahu. Anak-anak Rahma awalnya menentang, tetapi akhirnya luluh melihat kebahagiaan ibunya. Setahun kemudian, di sebuah acara sederhana, Rahma dan Ridwan menikah.
Rahma memilih kebahagiaan sejati daripada memikirkan apa kata orang. Ridwan pun membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang sopir, tetapi seorang suami yang penuh cinta dan dedikasi. Setelah menikah, kehidupan Rahma dan Ridwan berubah menjadi babak baru yang penuh dinamika. Pernikahan mereka memang sederhana, namun maknanya begitu mendalam. Bagi Rahma, Ridwan adalah pelengkap yang selama ini ia cari. Dan bagi Ridwan, Rahma adalah wujud kasih sayang yang ia syukuri setiap harinya. Tidak semua orang menerima hubungan mereka dengan mudah. Lingkungan sosial Rahma yang sebelumnya penuh dengan rekan-rekan bisnis dan tokoh masyarakat memandang pernikahannya dengan Ridwan sebagai sesuatu yang tidak biasa. Beberapa kerabat dan teman lama bahkan mulai menjaga jarak. Namun, Rahma tetap tegar. "Ridwan, kamu tahu, dalam hidup saya yang sudah setengah abad ini, baru kali ini saya merasa memilih sesuatu yang benar-benar untuk kebahagiaan saya sendiri," kata Rahma suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah. Ridwan menggenggam tangan Rahma dengan lembut. "Ibu, maksud saya Rahma, saya hanya ingin membahagiakanmu. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan kamu merasa sendiri lagi. Namun, bukan hanya pandangan orang lain yang menjadi tantangan." Ridwan, yang terbiasa dengan kehidupan sederhana, sering merasa canggung di tengah gaya hidup Rahma yang sebelumnya serba mewah. Meski begitu, Rahma dengan sabar membimbing Ridwan untuk beradaptasi, sambil secara perlahan menyesuaikan diri dengan cara hidup suaminya yang lebih sederhana. Anak-anak Rahma awalnya sulit menerima keputusan ibunya. Mereka khawatir Ridwan hanya ingin memanfaatkan kekayaan keluarga. Namun, seiring waktu, Ridwan membuktikan bahwa cintanya tulus. Ia bekerja keras untuk menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin menjadi pendamping Rahma, tetapi juga ingin menjadi bagian dari keluarganya. Suatu hari, anak bungsu Rahma, Aisyah, datang berkunjung. Ia melihat Ridwan sedang memperbaiki salah satu keran bocor di dapur tanpa memanggil tukang. "Pak Ridwan, kenapa nggak panggil orang saja? Kan gampang," tanya Aisyah. Ridwan tersenyum. "Saya sudah biasa begini nih, Neng. Lagi pula, kalau bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus menyusahkan orang lain?" Aisyah terdiam. Dalam hatinya, ia mulai melihat sosok ayah yang selama ini hilang sejak ayah kandungnya meninggal. Sejak saat itu, hubungan Aisyah dan Ridwan mulai membaik. Rahma tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi juga dalam pengelolaan bisnisnya. Ia sering meminta pendapat Ridwan, meskipun tahu bahwa suaminya tidak memiliki latar belakang di bidang itu. Namun, ide-ide sederhana Ridwan justru sering membawa perspektif baru. "Kalau menurut saya, Bu, kadang kita nggak perlu fokus ke untung besar. Yang penting pelanggan merasa nyaman. Kalau mereka nyaman, mereka pasti balik lagi," kata Ridwan saat Rahma menceritakan rencana ekspansi bisnisnya. Rahma tersenyum. Ia mulai menerapkan beberapa ide Ridwan dalam strategi bisnisnya, dan hasilnya justru lebih baik dari yang ia duga. Mereka menjadi tim yang saling melengkapi, dan Rahma merasa semakin yakin bahwa pilihannya menikah dengan Ridwan adalah keputusan yang tepat. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Setiap malam, mereka selalu meluangkan waktu untuk berbincang di teras, membahas segala hal, mulai dari bisnis hingga hal-hal sederhana seperti kebun kecil di halaman rumah mereka. Suatu malam, Rahma berkata, "Ridwan, kalau saya boleh jujur, hidup saya ini seperti mobil yang sudah berjalan lama tanpa tujuan. Tapi sejak kamu datang, kamu seperti navigator yang menunjukkan arah baru. Terima kasih." "Ya." Ridwan tersenyum kecil. "Saya ini cuma sopir, Rahma. Tugas saya memang menunjukkan arah. Tapi yang menjalankan hidup tetap kamu." Kehidupan mereka tidak selalu mulus, tetapi setiap tantangan yang datang justru membuat mereka semakin menghargai satu sama lain. Ridwan menjadi sosok yang dihormati oleh lingkungan mereka karena ketulusannya, sementara Rahma semakin dikenal
bukan hanya sebagai wanita sukses, tetapi juga sebagai istri yang bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, dan usia mereka semakin bertambah. Rahma dan Ridwan kini menikmati kehidupan yang lebih tenang. Bisnis Rahma telah berkembang pesat, namun ia memilih menyerahkan sebagian besar pengelolaannya kepada anak-anaknya. Kini, ia dan Ridwan lebih fokus pada kegiatan sosial di lingkungan mereka. Suatu pagi, Rahma dan Ridwan berjalan-jalan di kebun kecil di halaman belakang rumah mereka. Rahma memetik bunga melati yang sedang mekar, sementara Ridwan sibuk merapikan tanaman cabai yang mulai berbuah. "Ridwan, pernah nggak kamu menyesali keputusan menikah dengan saya? Hidup kita nggak selalu mudah," tanya Rahma tiba-tiba. Ridwan menoleh dan tersenyum hangat. "Rahma, menikah denganmu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Kamu memberikan saya tujuan, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kalau ada yang saya sesali, mungkin hanya satu. Kenapa kita nggak bertemu lebih awal?" Rahma terkekeh pelan. "Kalau kita bertemu lebih awal, mungkin kita nggak akan saling menghargai seperti sekarang." Rahma dan Ridwan menjadi sosok yang dikenal peduli di lingkungan mereka. Mereka membuka sebuah yayasan kecil untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Ide itu berasal dari pengalaman Ridwan yang dulu kesulitan mengakses pendidikan karena kondisi ekonomi. "Anak-anak itu seperti tanaman, Rahma," ujar Ridwan suatu hari ketika mereka sedang mengunjungi sekolah yang mereka dirikan. "Kalau kita beri pupuk yang baik, mereka akan tumbuh kuat dan bisa menghadapi badai apapun." Rahma mengangguk, kagum dengan pandangan suaminya yang sederhana, namun begitu bermakna. Yayasan itu menjadi salah satu bentuk warisan mereka, yang menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Meski kehidupan mereka lebih stabil, tantangan tetap ada. Suatu hari, bisnis keluarga menghadapi masalah serius akibat investasi yang kurang tepat. Anak-anak Rahma merasa khawatir, tetapi Rahma tetap tenang. Ia dan Ridwan bersama-sama memikirkan solusi. "Kadang kita hanya perlu mundur sedikit untuk bisa melompat lebih jauh," kata Ridwan sambil menggambar rencana penyelesaian di secarik kertas. Ide-ide Ridwan yang praktis dan masuk akal membantu menyelamatkan bisnis keluarga. Setelah situasi kembali stabil, anak-anak Rahma semakin menghormati Ridwan. Tidak hanya sebagai ayah tiri, tetapi juga sebagai sosok mentor yang bijaksana. Di malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, Rahma dan Ridwan mengadakan makan malam kecil bersama keluarga di rumah. Anak-anak, menantu, dan cucu-cucu mereka berkumpul, tertawa bersama, menikmati kehangatan keluarga yang kini terasa begitu lengkap. Saat malam semakin larut, Rahma dan Ridwan duduk berdua di teras, tempat yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. "Ridwan, kamu tahu, hidup kita mungkin tidak sempurna, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan. Kamu adalah rumah saya," kata Rahma, matanya berkaca-kaca. Ridwan menggenggam tangan Rahma erat. "Dan kamu adalah kehidupan saya, Rahma. Setiap hari bersamamu adalah anugerah." Malam itu, mereka memandangi langit yang dipenuhi bintang. Dalam keheningan, Rahma dan Ridwan tahu bahwa cinta mereka telah melampaui semua ujian, menjadi sebuah cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Tahun demi tahun berlalu, dan usia mereka semakin bertambah. Rahma dan Ridwan kini menikmati kehidupan yang lebih tenang. Bisnis Rahma telah berkembang pesat, namun ia memilih menyerahkan sebagian besar pengelolaannya kepada anak-anaknya. Kini, ia dan Ridwan lebih fokus pada kegiatan sosial di lingkungan mereka, meninggalkan hiruk-pikuk dunia bisnis untuk mengejar kebahagiaan yang lebih mendalam. Mereka menemukan makna baru dalam berbagi dengan orang lain. Suatu pagi yang cerah, Rahma dan Ridwan berjalan-jalan di kebun kecil di halaman belakang rumah mereka. Angin pagi bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang sedang mekar. Rahma memetik beberapa bunga untuk ditempatkan di vas ruang tamu,
sementara Ridwan sibuk merapikan tanaman cabai yang mulai berbuah. Kebun itu menjadi salah satu tempat favorit mereka, sebuah ruang di mana mereka merasa paling damai. Ridwan, pernah nggak kamu menyesali keputusan menikah dengan saya? Hidup kita nggak selalu mudah, tanya Rahma tiba-tiba. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Ridwan menoleh, tersenyum hangat seperti biasa. Rahma, menikah denganmu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Kamu memberikan saya tujuan, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kalau ada yang saya sesali, mungkin hanya satu. Kenapa kita nggak bertemu lebih awal? Rahma terkekeh pelan, mengusap lembut tangannya yang mulai keriput. Kalau kita bertemu lebih awal, mungkin kita nggak akan saling menghargai seperti sekarang. Semua terjadi pada waktu yang tepat, Ridwan. Mereka melanjutkan obrolan sambil menikmati teh hangat di bangku taman, membahas rencana-rencana kecil untuk hari-hari mendatang. Rahma dan Ridwan menjadi sosok yang dikenal peduli di lingkungan mereka. Mereka membuka sebuah yayasan kecil untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Ide itu berasal dari pengalaman Ridwan yang dulu kesulitan mengakses pendidikan karena kondisi ekonomi. Yayasan itu dinamai Cahaya Harapan, sebuah refleksi dari keinginan mereka untuk menjadi cahaya bagi generasi muda. Anak-anak itu seperti tanaman, Rahma, ujar Ridwan suatu hari ketika mereka sedang mengunjungi sekolah yang mereka dirikan. Kalau kita beri pupuk yang baik, mereka akan tumbuh kuat dan bisa menghadapi badai apapun. Rahma mengangguk, kagum dengan pandangan suaminya yang sederhana, namun begitu bermakna. Ia teringat bagaimana Ridwan selalu memperlakukan semua orang dengan penuh perhatian, dari anak-anak kecil hingga para guru yang bekerja di yayasan mereka. Yayasan itu tidak hanya membantu anak-anak di bidang pendidikan, tetapi juga menyediakan pelatihan keterampilan bagi para ibu rumah tangga, agar mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Suatu ketika, seorang anak didik yayasan mereka berhasil meraih beasiswa ke luar negeri. Rahma menitikan air mata saat mendengar kabar itu. Ridwan, ini adalah bukti bahwa hal kecil yang kita lakukan bisa mengubah hidup seseorang. Saya tidak pernah merasa lebih bangga dari ini. Ridwan menggenggam tangan Rahma, merasa lega bahwa kerja keras mereka membawa hasil. Meski kehidupan mereka lebih stabil, tantangan tetap ada. Suatu hari, bisnis keluarga menghadapi masalah serius akibat investasi yang kurang tepat. Anak-anak Rahma merasa khawatir akan masa depan perusahaan. Tetapi Rahma tetap tenang. Ia mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk Ridwan, untuk berdiskusi mencari solusi. Kadang kita hanya perlu mundur sedikit untuk bisa melompat lebih jauh, kata Ridwan sambil menggambar rencana penyelesaian di secarik kertas. Ide-ide Ridwan yang praktis dan masuk akal membantu menyelamatkan bisnis keluarga dari ambang kerugian besar. Rahma tidak hanya bangga pada suaminya, tetapi juga merasa bahwa kehadiran Ridwan adalah anugerah yang tak ternilai. Setelah situasi kembali stabil, anak-anak Rahma semakin menghormati Ridwan, tidak hanya sebagai ayah tiri, tetapi juga sebagai sosok mentor yang bijaksana. Ridwan tidak pernah merasa perlu mengambil alih peran yang bukan miliknya, tetapi kehadirannya selalu menjadi penyeimbang dalam setiap keputusan besar keluarga. Pada malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, Rahma dan Ridwan mengadakan makan malam kecil bersama keluarga di rumah. Anak-anak, menantu, dan cucu-cucu mereka berkumpul, tertawa bersama, menikmati kehangatan keluarga yang kini terasa begitu lengkap. Meja makan penuh dengan hidangan favorit semua orang, disiapkan bersama oleh Rahma, Ridwan, dan Aisyah, anak bungsu Rahma. Setelah makan malam, Rahma dan Ridwan duduk berdua di teras, tempat yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga yang tertanam di sekitar rumah. Ridwan, kamu tahu, hidup kita mungkin tidak sempurna, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan. Kamu adalah rumah saya.
kata Rahma, matanya berkaca-kaca. Ridwan menggenggam tangan Rahma erat. Dan kamu adalah kehidupan saya, Rahma. Setiap hari bersamamu adalah anugerah. Malam itu, mereka memandangi langit yang dipenuhi bintang. Dalam keheningan, Rahma dan Ridwan tahu bahwa cinta mereka telah melampaui semua ujian, menjadi sebuah cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Anak-anak mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kemewahan atau kenyamanan, tetapi tentang kesetiaan, pengertian, dan saling melengkapi. Kompu melanda danaha kuha badiamkru. Hari-hari terus berlalu dengan kehangatan yang selalu mereka pupuk bersama. Rahma dan Ridwan kini menikmati masa tua mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Yayasan Cahaya Harapan semakin berkembang, menjadi tumpuan bagi banyak keluarga yang membutuhkan. Anak-anak mereka yang kini dewasa, tidak hanya melanjutkan bisnis keluarga, tetapi juga aktif mendukung yayasan tersebut. Suatu pagi, Rahma dan Ridwan duduk di bangku taman, menikmati matahari yang mulai mengintip dari balik pepohonan. Cucu-cucu mereka bermain di halaman. Tawa mereka menjadi musik yang merdu bagi Rahma dan Ridwan. Rahma, aku selalu berpikir, kita ini sudah diberkahi lebih dari cukup. Tapi melihat anak-anak kita dan yayasan yang terus berkembang, rasanya kebahagiaan itu gak pernah habis, ya. Ujar Ridwan sambil menyesap teh hangatnya. Rahma tersenyum lembut. Karena kebahagiaan itu seperti sungai, Ridwan. Kalau kita biarkan mengalir, dia akan terus membawa kebaikan. Hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita berbagi. Mereka berbincang hingga matahari semakin tinggi. Rahma kemudian menyarankan sesuatu yang sudah lama ada di pikirannya. Bagaimana kalau kita mulai libatkan anak-anak lebih banyak di yayasan? Kita sudah semakin tua, Ridwan. Mungkin ini saatnya kita menyerahkan tongkat estafet pada mereka, katanya. Ridwan mengangguk pelan. Aku setuju. Kita sudah menanam benih, saatnya generasi berikutnya yang menyiraminya. Aku yakin mereka bisa menjaga warisan ini dengan baik. Malam itu, mereka mengundang seluruh keluarga untuk makan malam. Dalam suasana penuh canda tawa, Rahma dan Ridwan menyampaikan niat mereka untuk menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Keputusan itu diterima dengan antusias. Di hari-hari berikutnya, Rahma dan Ridwan lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Mereka sering mengunjungi tempat-tempat yang dulu penuh kenangan. Dari pasar kecil tempat mereka pertama kali bertemu hingga pantai, tempat mereka pernah berlibur bersama keluarga. Suatu hari, ketika mereka duduk di pantai, Rahma berbicara dengan nada yang lembut, namun penuh makna. Ridwan, jika suatu saat saya lebih dulu pergi, tolong jangan bersedih. Kita sudah menjalani hidup ini dengan baik, dan saya ingin kamu terus menemukan kebahagiaan. Ridwan menggenggam tangan Rahma erat. Rahma, aku gak pernah bisa membayangkan hidup tanpamu, tapi aku berjanji, aku akan menjalani setiap hari dengan rasa syukur, seperti yang selalu kamu ajarkan. Rahma tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam diam, mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala, meninggalkan jejak warna keemasan di langit. Beberapa tahun kemudian, Rahma berpulang dengan tenang di usia 79 tahun, dikelilingi keluarga tercinta. Kepergiannya membawa duka mendalam, tetapi juga meninggalkan jejak cinta dan kebijaksanaan yang abadi. Ridwan menjalani hari-hari berikutnya dengan ketegaran. Ia terus aktif di yayasan, memastikan bahwa impian mereka berdua tetap berjalan. Anak-anak dan cucu-cucu mereka kini mengambil peran lebih besar, melanjutkan warisan Rahma dan Ridwan. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30, Ridwan mengadakan acara sederhana di Yayasan Cahaya Harapan. Dalam pidatonya, ia berkata, Rahma adalah cahaya dalam hidup saya, dan bersama-sama kami ingin menjadi cahaya untuk orang lain. Kini, saya titipkan api itu kepada kalian semua, anak-anak dan cucu-cucu kami. Jaga api itu tetap menyala. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Ridwan tetap menjadi sosok yang hangat dan penuh semangat.
Ia sering duduk di bangku taman yang menjadi tempat favoritnya bersama Rahma, membaca surat-surat lama yang pernah ditulis Rahma untuknya. Ketika akhirnya Ridwan berpulang pada usia 85 tahun, ia meninggalkan dunia dengan senyum damai. Di atas nisannya tertulis kata-kata yang ia pilih sendiri. Cinta sejati bukan tentang berapa lama kita hidup bersama, tetapi bagaimana kita saling melengkapi dan meninggalkan kebaikan bagi dunia. Kisah Rahma dan Ridwan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya di lingkungan mereka, tetapi juga bagi semua yang mendengar cerita mereka. Hingga hari ini, Yayasan Cahaya Harapan terus menjadi simbol cinta mereka, melahirkan generasi yang penuh harapan dan keberanian untuk menghadapi masa depan.